Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rasulina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa muallimina wal mutaqaddimina wa khususan ila arwah Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashan wa ila ruh Habib bin Syekhana Asgar wa ila ruhi Habib Muhammad bin Ali al-Maliki wa ila ruhi وإلى روحي الحوس العطاس وإلى روحي سابق المسال ورئيس المحضر وإلى روحي وإلى روحي الحارس الشادري وإلى روحي سلم الشادري وإلى روحي الحدد وإلى روحي الغزالي وإلى حبيز بن عقيل وإلى عبد الرحمن العيدروس وإلى الرحمن العيدروس أن الله ينفعل إلا تعالى وفضل العارفين وفتحنا في الدين وإلى عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hadd 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويسن تأخير عن أول الوقت بإبراد الظهر في الحر بالبلد الحارة لمن يصلي الجماعة في موضع بعيد إلى حصول الظل ولمن تيقن سترة الآخر الوقت ولمن تيقن الجماعة آخره وكذلك لو ظنها ولم يفحش تأخير وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات ومن صلى الركعة في الوقت فهي أداء أو دونها فقضاء ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعدها خارجها إلى الآخر. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan yaitu masalah waktu-waktunya sholat. Ya. Kemarin kita sudah bahas yaitu tentang waktu-waktu sholat, dan ketika seorang tadi misal seperti di penjara ya, ataupun memang keadaannya gelap sekali ya, memang tidak kelihatan ini lagi mendung betul, atau seperti yang seperti dia di penjara, bagaimana dia tahu waktu sholat? Maka ini bisa diperkirakan dengan zikir. Misal, biasanya saya kalau zikir sampai berapa belas ribu ini sudah masuk zuhur. Misal dari zuhur sampai asar itu biasanya saya zikir kurang lebih 1000 kali. Misal, atau dengan perbuatan, kalau saya push up sekian, sit up sekian, atau saya buang air atau ini dengan gerakan ini. Ijtihadnya begitu, diukur dengan waktu. Biasanya sudah masuk zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Bisa dengan pekerjaan tadi. Kemudian boleh kita mentakhir sholat kita, agak diulur sedikit ya. Ini tapi bagi orang yang di daerah panas betul ya. Di daerah panas betul, yaitu disunnahkan baginya mengakhirkan waktu. Maksudnya agak lambat dikit lah. Karena apa? Karena memang cuaca lagi panas ya, seperti ada di daerah Arab sana, panas sekali, atau memang iklimnya memang sangat panas. Ini boleh bagi dia, sunnah bagi dia untuk menunggu sampai agak rindang lah dikit, tidak terlalu panas. Karena panasnya di sana
Kalau kita dapat cerita itu panasnya, misal kita di dalam mobil, itu lebih bagus kita tutup mobil walaupun dia tidak ada AC-nya. Tutup mobil walaupun tidak ada AC-nya, karena buka itu kayak ditempelek rasanya sama panasnya tadi. Kayak kita taruh muka kita di mesin motor, nah, begitu rasanya kurang lebih. Dan plus debu panas sekali. Makanya orang-orang Arab itu dia pakai kayak begini, mau laki mau perempuan pastinya begitu deh, panas sekali. Nah ini dianjurkan dia mentakhirkan sampai dingin lah kurang lebih, sampai hilangnya dingin. Apalagi dahulu di zamannya Nabi ya langsung sujudnya di sana panas sekali. Dan juga di daerah Arab sana juga masih, karena kan dia tidak pakai atap, panas. Saking panasnya, anak punya guru cerita dia kalau musim panas itu dia ini direndamnya rida kayak begini, direndam, diperasnya sedikit, tidur dia diselimut, dia selimut pakai rida ini, pakai serban ini, dia tidur. Dia kebangun bukan karena sudah masuk waktu atau apa, karena udah puas tidur, kebangun karena rida itu sudah kering. Saking panasnya dia pakai tidur yang masih basah itu, paling berapa menit kering, lagi direndam, itu pakainya tidur lagi, dikelumbunginya diri, panas di sana. Kemudian bil baladil har waliman yusallil jamaah maudil ba'id, dan juga bagi orang yang mau sholat tempatnya agak jauh. Ini tadi ya, ini keringanan tadi boleh bagi orang yang dia memang tempatnya jauh atau memang dia di daerah yang panas, tapi kalau itu dia nggak ada payung. Karena kalau sekarang kan sudah mudah, ada payung, ada mobil dan yang lain sebagainya, maka kesunahan ini tadi sudah tidak ada karena sudah dipermudah oleh canggihnya masa sekarang ini. Kemudian waliman tayakkan al-sutrah akhir shalah, akhir waqt, yaitu bagi orang yang dia ketika dia ada di saat bajunya tadi kena najis, ya najis. Nah terus bagaimana dia? Maka boleh dia mengakhirkan sholatnya tadi sampai kalau dia yakin bahwa dia bakal ada baju yang suci bakal datang. Oh bentar lagi teman anak bakal datang, kontaran lah. Karena orang yang keadaan yang kotor tadi, najis bajunya, maka ini dia tetap dianjurkan untuk sholat, ya dianjurkan untuk sholat li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Atau gambarannya dia tidak ada baju, maka boleh bagi orang tadi sholatnya telanjang. Kalau memang udah tidak ada, kalau memang sudah tidak ada pakaian yang bersih, nanti akan ada datang pembahasannya bagaimana kalau memang di daerah tadi tidak ada baju sama sekali. Nah ini lucu kisahnya kalau yang begini. Dia beresap, nanti itu dia beresap bukan di belakang, di samping nanti, karena supaya tidak seling tidur. Begitu modelnya, nanti dia di samping kayak orang aneh. Nah, begitu. Itu ada pembahasannya kalau dia memang dia tidak ada baju sama sekali. Nah itu bagaimana? Kemudian walil ghaimi hatta yadayakan al-waqt aw yakhaful fawat. Kemudian wa man shalla rak'ah fi waqti dhuhur aw fi waqtihi fa huwa ada. Barang siapa yang salat satu rakaat saja maka itu dianggap adaan. Misal ini masih maghrib mau masuk isya, maka ketika dia sholat satu rakaat ada di waktu maghrib itu dikatakan dia adaan. Sisanya kalau dia masuk waktu isya maka itu dia qadhaan jatuhnya. Yang sisanya tadi tetap niatnya adaan, tapi dia tetap jatuhnya yang sisanya qadhaan. Au dunaha fa qadha wa yahrumu ta'khiruha ila an yaqa'a ba'dhuha qarib. Nah, gambaran yang seperti ini hukumnya haram karena dia sholat di waktu hurmah, waktu haram, di ujung-ujungnya sholat. Nah ini haram, tapi tetap wajib dia melaksanakan sholat di ujung waktu. Dia sholat, orang sudah tarhim mau masuk isya, dua rakaat di sini, satu rakaatnya ada di isya. Nah ini hukum sholatnya boleh, cuman haram.
Wa man jahilal waqt, ini masuk ke fasal selanjutnya, yaitu wa man jahilal waqt akhadha bi khairi thiqatin yukhbiru bihi an ilmi. Ini yaitu tata cara ketika kita tidak tahu waktu, ya, tidak tahu waktu. Ketika seorang tadi tidak tahu waktu, maka boleh bertanya sama orang yang terpercaya atau orang yang paham, atau siyahin bikin mujarrabin, atau dia pakai jam, ya, atau kalau dulu dia pakai tombak tadi atau pakai jam kalau sekarang. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada hal seperti itu, ijtihada bi qira'atin au hirfatin nahwu dzalik, atau dia berijtihad dengan zikir atau dengan bacaan, misal ngaji 1 juz, 2 juz, 3 juz, biasanya sudah masuk. Wa takhayyarul a'ma baina taglidi thiqah wal ijtihad. Nah, bagi orang yang buta, ini dianjurkan juga dia taklid, ikut sama orang yang thiqah atau bertanya sama orang yang terpercaya. Ini orang buta juga dianjurkan, diwajibkan bagi dia harus tahu masuknya waktu, bukan hanya sekedar dia dijorak-jorak saja. Karena dia buta, ada orang mau jorak dia, Allahu Akbar, dijorak dia, buka dia dulu megat, misal begitu. Karena sering terjadi ini yang begini. Kadang-kadang dijoraknya temennya, disetelnya di HP-nya orang ngebak, megat dia jadinya. Dikiranya, ini bagi orang yang seperti ini batal dia punya puasa, tidak sah puasanya, karena dia hanya menyangka. Dan dianjurkan di sini wa yustahabbul mubadarah bi qada'il Fatihah faitah wa taqdimuha 'alal hadirah allati la yakhafu fautaha fa in khafa al-fawt jama'ah fiha. Jadi bagi kita yang dulunya tidak pernah sholat, bagi yang dulunya sering meninggalkan sholat, maka di mazhab kita dianjurkan tetap mengqadha'nya dan bersegera di dalam mengqadha' sholat tadi. Bahkan katanya salah satu imam yaitu mengatakan tidak boleh bagi orang tadi menyibukkan dirinya kecuali dengan mengqadha' sholatnya saja. Misal dia ada kesibukan lain, kerja boleh, tapi dia tidak boleh sholat sunnah, harus dia qadha' terus sholatnya, harus dia qadha' terus sholatnya. Kemudian kalau dia mau berjamaah bagaimana? Ketinggalan dia sholat jamaah kalau dia qadha'. Bahkan di sini walaupun dia tertinggal sholat jamaah, ya, walaupun dia tertinggal sholat berjamaah, tetap dia harus mengqadha' sholatnya. Dianjurkan tetap terus dia mengqadha' sholatnya. Tapi ada yang mengatakan yang ringan-ringan saja, sekiranya dia tidak berat. Dahulunya dia pernah nakal, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak pernah sholat, bagaimana? Oh ya, semampunya. Sehari misal bisa 1 sholat, habis sholat lagi, habis sholat lagi, habis sholat lagi, sampai berapa tahun ke depannya. Kalau mau cepat ya diperbanyak, ya, supaya cepat habis. Karena selama orang tadi meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang berdosa. Tetap dihitung, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa terus. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pengajian malam Senin kemarin, ya, tentang meninggalkan sholat. Ini ada beberapa waktu yang diharamkan kita sholat pada waktu tersebut. Tapi ini tidak berlaku di Makkah dan Madinah, ya, di Haramain tidak berlaku, ya, di Haramil Makkah. Yang pertama yaitu waktu tulu'i syams hatta tartafi'a qadra rumhin, yaitu waktu terbitnya matahari. Kalau sekarang bisa dilihat lewat HP, waktu terbitnya matahari sekarang itu kurang lebih jam 4.46. Ketika waktu 4.46 itu haram kita melaksanakan sholat, tidak boleh. Sampai kapan? Sampai
matahari naik seukuran tombak, kurang lebih katanya Habib Salim, yaitu sekurang lebihnya 4 derajat. 1 derajatnya itu 4 menit, jadi kurang lebih dia 16 menit. 16 menit setelah terbitnya fajar, terbitnya matahari. Nah, ketika setelah terbitnya matahari, ya, maka tidak boleh kita melakukan sholat, tapi sholat yang sebabnya ada di belakang, ya, seperti istiharah ataupun tawaf ataupun istiharah ataupun minta hujan. Sebabnya ada di belakang atau dia tidak memiliki sebab. Kalau sebabnya ada di belakang, duluan sebabnya. Seperti wudhu dulu baru ada sholat, atau masuk masjid dulu baru ada sholat. Nah, ini boleh saja dilakukan. Cuman ada yang mengatakan makruh tetap juga, ya. Maka daripada itu, yang mau sholat di waktu ini lebih baik tunggu sebentar saja, ya. Nah, ini juga beberapa masjid yang sudah kita sampaikan, kadang-kadang ada dia, masya Allah, saking girahnya dia mau sholat sunnah, tapi dia sholat sunnah di waktu ini. Belum wayangnya orang sholat isyraq, dia sudah isyraq. Belum. Nah, isyraq itu masuk setelah 16 menit setelah terbitnya matahari, ya, 16. Nah, ini untuk waktu terbit bisa dicek, ada biasanya kalendernya. Terbit matahari tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, atau kalau yang punya HP bisa download itu aplikasi Digital Falak namanya. Ya, Digital Falak ini enak, bisa memudahkan antum, ada tarhimnya dan yang lain sebagainya. Dan ini memang dibuat sama ahli falak, ya, Digital Falak ini. Dan di sini juga bisa tahu kiblat di sini, ya, bisa tahu mana arah kiblatnya tadi. Ini arah kiblatnya agak miring sedikit. Nah, ini arah kiblatnya. Dan bisa tahu juga kapan masuknya waktu sholat, tergantung titik koordinatnya, ya, di mana dia memang sudah dia nyambung sama satelit ini, nyambung langsung. Kemudian yang selanjutnya yang haram juga, wa waqtul istiwa ila yaumil jum'ah hatta tazula, yaitu ketika matahari ada di tengah-tengah, ya, istiwa itu matahari pas di tengah-tengahnya antum. Bagaimana kita mengetahui istiwa? Nah, ini biasanya matahari di tengah begini. Nah, bayangan benda ini tidak ada. Bayangan benda ini tidak ada karena pas matahari itu di tengah. Begini modelnya, bayangannya tidak ada. Nah, ini haram melakukan takbiratul ihram di waktu istiwa. Karena istiwa ini dia sebentar, cuman hanya berapa detik saja, habis itu kan lewat dia matahari lagi. Nah, tidak boleh melakukan sholat yaitu ketika takbiratul ihram di waktu istiwa. Tapi ini kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak masalah. Hari Jumat tidak masalah. Kemudian wa waqtul isfirar hatta taghruba, yaitu ketika menguningnya matahari. Matahari sudah mulai kuning, yaitu ketika sore hari. Nah, ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Makanya ini sering anggapan orang, ada apa orang ini kok sholat ba'dih asar, ada apa? Ada orang sholat setelah asar, tidak boleh. Banyak ininya di kampung-kampung begitu. Ada orang sholat setelah subuh, tidak boleh, dia bilang. Nah, ini sering dikatakan begitu. Yang tidak boleh, yang tidak boleh adalah sholat yang tidak memiliki sebab, ya. Seperti apa? Yaitu sholat sunnah mutlak, ya, mutlak. Dia tidak ada niatnya. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat, Allahu Akbar. Ini tidak boleh di saat itu, ya. Ataupun sholat sunnah yang sebabnya ada di depan yang tadi itu. Tapi yang sebabnya ada di depan ini jarang sekali kita lakukan. Jarang kita lakukan. Nah, kalau sholat-sholat yang lain ataupun qadha sholat ataupun sholat ba'diyah, ya, atau qabliyah lah. Misal seperti misal ini nanti misal kayak subuh, ya. Subuh, sebelum subuh ada sholat sunnah fajar. Jadi ini ya, rupanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Nah, ini bagi orang yang sholat sunnah fajar, Allah lancarkan rezekinya. Bahkan ini lebih baik dari dunia dan
seisinya, masya Allah. Ini sugih gitu. Orang yang paling kaya itu orang yang sholat sunnah fajar. Ya, tapi ceritanya saja dia bilang nanti bikin buktinya. Nanti antum bakal dapatkan. Ya. Yakini dulu, ya. Yakini dulu, maka Allah akan berikan betul-betul ketenangan hati itu tadi ketika antum melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Ya, maka tenang hati antum, lebih kaya daripada Farid Amir yang di sini. Kaya, modern. Oh? Ya, makanya salat sunnah fajar. Lu terus tapi anak bangun orang sudah kamat, bagaimana? Belum ketinggalan anak sholat sunnahnya. Boleh kita laksanakan setelah sholat subuh. Lu kan enggak boleh, enggak ada ba'diyah subuh. Yang tidak boleh tadi sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Nah, waktu qobliyah ini masuknya ketika masuknya waktunya. Ketika setelah masuknya waktu subuh, maka masuklah waktu qobliyah subuh. Akhirnya kapan? Akhirnya bukan setelah kita melaksanakan sholat, bukan habis dia. Udah kita sholat terus habis, enggak. Habisnya waktunya tadi sama seperti habisnya waktu sholat tadi. Maka boleh kita laksanakan ba'diyah itu di setelah sholat subuh. Misal kalau ketinggalan seperti itu modelnya, ya. Nah, ini bagi yang memang mau mengejar fadilah orang sholat fajar, maka ini dianjurkan tadi. Mau qobliyahnya dikerjakan di setelah sholat tadi. Kemudian yang haram juga kalau yang tadi ini berkaitan sama waktu, yang 3 berkaitan sama waktu, yang 2 ini ada 5 waktu sebenarnya. Yang 3 berkaitan sama waktu, yang 2 ini berkaitan sama fi'il, pekerjaan. Yang pertama yaitu ba'da sholati subuh hatta tatlu'a, yaitu setelah kita sholat subuh itu tidak boleh sholat juga. Setelah sholat subuh, setelah kita melakukan sholat kita, bukan seorang yang di masjid, ya. Orang dah turun dari masjid tidak boleh ada sholat sunnah lagi, tidak. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, maka ini tidak boleh ada sholat sunnah yang sebabnya ada di depan, ya. Wa ba'da salatil asar hatta taghruba, yaitu setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Ya, inilah 5 waktu salat-salat yang tidak dianjurkan dilaksanakan ketika waktu-waktu tadi, ya. Jelas dah ini, ya? Jelas. Nah, ini insyaallah selanjutnya di sini yaitu tentang kesunahan adzan. Ada beberapa sunnah, yaitu diantaranya adzan, kemudian iqamah, dan yang selanjutnya insyaallah besok kita akan bahas. Kalau ada yang mau bertanya sambil kita, enggak ada cainya. Aduh, nah itu berarti kita saling tonton. Nah, dan bertanya dah. Silahkan kalau mau bertanya, silahkan. Itu kita kan sampai bisa malam sampai 24 jam. Malam siang juga gimana kita bisa bukan waktu sholat? Yang siang malam bisa matahari kelihatan juga. Jadi bagaimana dengan orang yang sholat di daerah yang dikit waktunya seperti itu? Ada yang mengatakan ikut dengan daerah yang terdekat. Ikut dengan daerah yang terdekat dengan kutub tadi, sama waktunya. Nah juga kenapa ini masalah pembahasan fikih ini mengatakan begini dengan ikhtiar. Itu contohnya seperti tadi orang di penjara, atau ini juga bakal terjadi di masa yang selanjutnya ketika Dajjal diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti hari tadi akan berasa seperti tahunan, satu harinya tadi bertahun-tahun. Nah disitulah waktunya kita ikhtiar, ya. Ikhtiarnya seperti tadi, dia modelnya seperti itu, kita pakai ikhtiarnya ini. Nah, sekira-kiranya dengan zikir tadi berapa, atau ini masuk waktu subuh, waktu asar, maghrib, isya. Karena itu satu harinya bisa kayak bertahun-tahun, ya. Bersetahun. Kayaknya dia Dajjal itu keluar dan keliling di muka bumi ini menaklukkan seluruh dunia.
tapi hanya masuk di kota-kota besar saja. Makanya dianjurkan ketika datangnya Dajjal itu lari atau lindungi diri kita dengan apa? Membaca surat Al-Kahfi. Orang yang membaca surat Al-Kahfi di rumahnya, maka Allah akan lindungi dia dan keluarganya, sebagaimana Allah lindungi Makkah dan Madinah dari masuknya Dajjal. Dilindungi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rutinkan. Yang sekarang kita, karena ini kita udah di akhir zaman, supaya tidak kena fitnahnya Dajjal. Karena ini Nabi takut dengan fitnahnya Dajjal. Nabi, makanya dia diwanti-wanti sama Nabi Muhammad SAW, dianjurkan kita baca Al-Kahfi. Minimalnya setiap harinya ayat 10 awal dan 10 akhir, itu minim-minimnya. Ya. Ada lagi? Sambil kita nunggu waktu Isya. Silahkan, enggak apa-apa. Kita pertanyaan bebas, boleh. Bebas. Iya. Kau lihat subuh sama fajar itu apa? Salat fajar sama qobliyah subuh. Apa bedanya qobliyah subuh sama fajar? Sama. Dia sama, penyebutannya saja yang beda. Qobliyah subuh itu ya salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu ya qobliyah subuh. Maksudnya begini, kan kalau di maghrib atau di asar namanya qobliyah asar. Nah, qobliyah subuh itu disebut dengan salat sunnah fajar. Penyebutannya, dia nama lainnya yaitu salat sunnah fajar. Nah, niatnya ya begitu, salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar. Niatnya salat sunnah fajar. Bukan salat sunat subuh, kita bilang Salat sunnah fajar. Niatnya salat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, salat sunnah fajar 2 rakaat. Dan ada amalan yang diberikan sama Nabi, yang dibaca, ada yang bilang sebelum masuknya fajar, ada yang mengatakan setelah masuknya fajar. Dahulu ada seorang datang ke Nabi ngeluh, "Wahai Nabi, aku mencari dunia capek. Aku kejar di dunia ini, lari dia kayak aku kejar bayanganku. Lelah. Sudah anak lelah, tidak ada anak dapat. Kasih anak satu amalan wahai Nabi." Lalu diberikan satu amalan sama Nabi, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, ini sering masih kita dengar-dengar di masjid-masjid. Tak tahu kalau di masjid Montong pakai atau enggak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah al-azim. Nah, ini amalan dikasih ke Nabi. Nabi yang ngasih ke sahabat. Dibaca berapa kali? 100 kali. kapan? Setelah antum sholat fajar, sambil nunggu imam tadi. Nah, sambil nunggu imam subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Nah, ini dibaca. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah diamalkannya sama sahabat tadi? Setelah diamalkannya lari dia ke Nabi. "Wahai Nabi, ya Allah, dulunya dunia seperti berlari kepadaku, sekarang kayak dipalik-palik, kayak bayangan yang ngejar aku, dikejar-kejar. Bahkan katanya 11, kalau inti baca ini amalan kayak uang keluar dari tembok. Saking ini bisa memperlancar rezeki. Tapi jangan tidur pada subuh ya, jangan tidur habis subuh juga. Jalan-jalan sebentar. Dan rezeki itu tadi bukan hanya uang, bukan hanya uang. Sudah lelah namal, kayaknya ini tidak ada kemeng dilekah orang ustaz ini diulang. Enggak ya, karena rezeki tadi bukan hanya uang. Uang itu adalah rezeki yang terkecil yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Terkecil ya, terkecil. Karena rezeki yang ternikmat yaitu ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa seorang. Berapa banyak orang di luar sana banyak hartanya tapi tidak tenang jiwanya. Tidak tenang, tidurnya tidak enak, bahkan sampai minum obat.
Lihat Udin tenang dia tidur. Kaya dia. Nah, enggak gitu, enggak pakai minum pil. Nah, orang-orang di luar sana karena gelisahnya dan yang lain sebagainya minum obat. Ya. Makanya pernah ada satu ketika ada seorang raja, dia sayembara, dia dikasih penyakit sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa buang air. Lama dia tidak bisa buang air, bulanan tidak bisa buang air, sakit melitik dia. Kita tidak buang air dua hari aja udah sakit perut kita. Ini bulanan sakit perut, sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakitku, maka aku akan berikan setengah kekayaan daripada kerajaanku ini. Dikasih setengah. Raja ini bukan presiden, ya, bukan gubernur, raja. Bagaimana kekayaannya raja tadi? Akhirnya di sayembara sudah 1-2 orang tidak ada yang bisa sembuhkan, datanglah satu orang ulama, orang soleh, dikasih dia air, dibacakan, dia sembuh. Akhirnya buang air dia sebakak, sih, karena udah lama dia tidak buang air. Seneng dia, dikasih, ambil dia nih, kau punya harta. Enggak mau. Kau bayangkan kau punya harta itu sama harganya dengan kau punya kotoran. Sama kan? Kesehatannya tadi dengan setengah hartanya raja tadi, harganya sama dengan kotoran tadi karena tidak bisa buang air. Tidak ada apa-apa yang dibuang, tidak mau diambil sama ulama tadi. Lihat, makanya alhamdulillah kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak syukuri. Makanya syukuri nikmat-nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dikasih ginjal sehat, hati sehat, mata sehat, telinga sehat, lidah sehat, kuping sehat. Ya Allah, alhamdulillah sehat semua badan kita. Lihat berapa banyak orang di luar sana, ya, tidak sehat. Diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia banyak uang, tidak nikmat, makannya tidak nikmat. Tidak bisa dia duduk-duduk ngopi kayak kita. Ya. Begitu. Maka kata ulama, apa sih rezeki itu? Rezeki itu warizqu ma yanfa' walau muharraman. Rezeki itu apa saja yang bermanfaat walaupun bentuknya haram. Ya, itu adalah artinya rezeki. Itu definisi daripada rezeki. Kalau masalah rezeki dia gampang. Ya, minta yang serius sama Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Ya, baik. Ada pernah ditanya sama teman lah masalah mengkodok sholat, bagaimana dulu yang dia nggak jalani sholat ketika dia zaman dulu ya. Tapi ketika setelah nanya itu, dia juga sering sengaja lagi meninggalkan sholatnya gitu. Bagaimana itu? Apakah dia juga yang dulu mengkodok, yang besoknya itu dia lupakan? Yang pertama, makanya apa sih definisi tobat? Tobat itu artinya ikhlas, ya, dia tinggalkan, dia putuskan rantai kejelekannya tadi, betul-betul meninggalkan perbuatan dosa tadi dan juga menyesal dan tidak akan mengulangi kembali mengulangi perbuatan dosa tadi. Kalau dia masih seperti itu berarti dia masih tobat bohongan. Ya, tobat berbohong namanya. Kalau dia serius dalam bertobat, ya kembali bertobat. Minimal rapikan sholatnya lagi. Rapikan sholat yang dahulu, ya pelan-pelan diqadha. Ya, pelan-pelan diqadha. Kalau belum bisa, minimalnya rapikan dulu yang ada ini, yang kita ketemu sekarang. Terus rapikan, nanti akan terbiasa nanti dengan sesuatu yang lain. Nah, ini kenapa sih orang tadi berani meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena salah satu penyebabnya yaitu orang tadi makanan yang haram. Ini bisa jadi karena hal tersebut, ya, karena orang tadi makan daripada makanan yang haram, bahaya banget. Kata Nabi Muhammad SAW, man akal haram asajawarihu syamaba. Barang siapa yang makan haram,
maksiat anggota badannya otomatis. Nggak pakai disuruh, nggak pakai diajak, badannya langsung dia senang saja dia berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya hati-hati kalau memang sudah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah nggak mau dekat sama kita, suruh jauh kita. Ya, apalagi sampai berani-berani maksiat sama Allah Subhanahu wa taala dan hati kita tenang. Setelah kita melakukan kemaksiatan, tidak ada rasa penyesalan. Hati-hati, berarti hati kita ini mati. Habis maksiat tenang hati kita, bahkan bangga menceritakan sama kawan-kawan kita. Woi, tadi ana minum sekerat, bangga. Tadi ana habis dapat bebalu, misal. Tadi ana lihat harim, misal. Bangga dia. Nah, ini wanti-wanti kalau dia begini nih. Bangga melakukan kemaksiatan berarti dia tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak orang yang bermaksiat, lihat hati ini diciptakan suci sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika ada seseorang datang ke Nabi Allah, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya. Dia bertanya tentang apa sih kebaikan, apa sih kejelekan. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Istafti galbak, tanya kau punya hati. Kalau dia baik, maka akan tenang hati engkau melakukannya. Tenang hati kau. Kalau baik. Kalau dia tidak baik, engkau akan tidak tenang dan malu ketika melakukannya. Nah, maka kalau ada hal tadi, biasanya orang melakukannya malu, terus tidak ada rasa malunya melakukan hal tadi, berarti hatinya lagi kacau. Hatinya kotor, hatinya mati orang tadi. Hati-hati makanya. Kita jawab adzan habis kita tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-siratal fadilah والشرف والدرجة العالية الرافعة والمقام المحمود الذي وعدته لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita doakan bagi kawan-kawan kita yang tidak hadir dalam keadaan sakit. Kita doakan kesembuhan bagi kawan-kawan kita. Kemudian juga kita doakan bagi kawan-kawan kita yang belum diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin baik itu yang ada di Montong ini ataupun saudara kita yang sedarah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah padanya. Amin. Dan kita doakan juga bagi orang tua kita dengan berkahnya majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan juga kepada orang tua kita, baik itu yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.